Hai teman-teman, selamat datang di cerita yang penuh dengan perjalanan emosional, pelajaran hidup, dan cinta yang tak terungkap. Cinta yang terlambat. Aku menyadari setelah kehilangan bahwa dia adalah cinta sejatiku, adalah kisah tentang Nadia, seorang remaja yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cinta pertama bisa saja pergi, namun hidup terus berjalan. Di tengah perjalanan panjang, Nadia belajar bahwa terkadang kita harus melepaskan seseorang untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam diri kita sendiri. Cinta pertama mungkin datang terlambat, tapi kebahagiaan sejati akan selalu menunggu di depan, tanah sana dengan segala harapan dan impian yang baru. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di bawah. Aku ingin mendengar pendapat kalian tentang perjalanan Nadia. Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Atau mungkin ada pesan yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Aku tunggu banget feedback dari kalian, dan pastikan untuk terus mengikuti kisah-kisah berikutnya. Aku adalah Nadia, seorang remaja 17 tahun yang hidup dengan kebahagiaan sederhana. Aku memiliki keluarga yang hangat dan sahabat-sahabat yang selalu ada untukku. Kehidupanku terasa sempurna, hingga satu hal yang selalu kutunggu-tunggu. Lulus SMA dan melanjutkan kuliah di luar kota. Aku memiliki teman dekat bernama Ardi, seorang pemuda yang ceria dan selalu penuh energi. Kami sudah berteman sejak kecil dan selalu saling mendukung, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan pribadi. Ardi adalah orang yang selalu ada di sampingku, entah saat aku bahagia atau sedih. Kami berbagi banyak hal bersama, bahkan yang paling kecil sekalipun. Kadang aku berpikir, dia lebih dari sekadar sahabat bagiku, tapi aku tidak pernah mengungkapkannya. Kami selalu nyaman satu sama lain, dan aku yakin dia merasa hal yang sama. Aku dan Ardi terus mendekatkan diri, berbagi banyak cerita tentang masa depan kami. Kami selalu bercanda tentang kuliah nanti, tentang kota yang akan kami tinggali, dan tentang pekerjaan impian yang kami ingin kejar. Kami bahkan mulai merencanakan perjalanan bersama setelah kami lulus, untuk merayakan pencapaian besar kami. Namun, aku mulai merasakan kecanggungan dalam beberapa percakapan kami. Ardi mulai berbicara tentang cewek yang dia sukai, dan aku merasa sedikit cemburu. Aku berusaha untuk tetap tersenyum, tetapi di dalam hatiku perasaan itu tumbuh semakin besar. Aku tahu bahwa aku harus mengungkapkan perasaanku, tetapi aku juga takut kehilangan semuanya jika dia tidak merasa sama. Hari-hari berlalu dan perasaan aku semakin sulit untuk disembunyikan. Aku merasa semakin dekat dengan Ardi, dan aku tahu aku tidak bisa terus menunda perasaan ini. Suatu malam, ketika kami berdua duduk di tepi danau dekat rumah, aku akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Ardi, aku rasa aku lebih dari sekadar teman untukmu, kataku dengan gugup. Ardi menatapku dengan mata yang penuh kebingungan, lalu tersenyum. Kamu serius? Aku juga merasa begitu. Tapi aku tidak tahu harus bilang apa, katanya. Tapi saat itulah aku menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan. Ardi mengatakan bahwa dia sudah mulai tertarik dengan seseorang di sekolah. Aku merasa dunia ini seakan runtuh di depan mataku. Setelah mengungkapkan perasaan dan mengetahui bahwa Ardi menyukai orang lain, aku merasa dunia seakan berhenti sejenak. Hati ini hancur, tapi aku mencoba untuk tetap kuat. Aku memilih untuk tetap menjadi sahabatnya, meskipun perasaan itu tidak bisa hilang begitu saja. Aku merasa canggung, terutama ketika Ardi mulai sering bercerita tentang gadis yang dia sukai. Namun, aku berusaha untuk tersenyum dan mendukungnya. Aku senang kalau kamu bahagia, kataku dengan pelan, meskipun hatiku terasa sakit setiap kali dia menyebut nama gadis itu. Ardi merasa tidak enak dan berusaha mengurangi ceritanya, tapi aku tahu dia hanya ingin berbagi kebahagiaannya. Aku memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa terlalu terikat pada Ardi, walaupun itu sangat sulit. Aku ingin melupakan perasaan ini, tapi aku tahu itu tidak akan mudah. Setiap kali aku bertemu dengan Ardi, rasa itu kembali muncul. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk fokus pada persiapanku untuk kuliah, dengan harapan itu bisa membantuku mengalihkan perhatian dari perasaan yang terus membelenggu hatiku. Namun, semakin aku menjauh dari Ardi, semakin aku merasa kehilangan. Aku merasa hampa,
seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Kami tidak lagi menghabiskan banyak waktu bersama, dan komunikasi kami pun mulai berkurang. Ardi merasa cemas karena aku yang tiba-tiba berubah. Tapi aku belum siap untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. 1 bulan setelah kejadian itu, aku menerima kabar yang tak terduga. Ardi mengalami kecelakaan kecil saat pulang dari sekolah dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Ketika aku mendengar itu, aku merasa seperti dunia ini berhenti berputar. Semua perasaan yang aku coba sembunyikan tiba-tiba muncul kembali. Aku segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Melihat Ardi yang tertang di tempat tidur dengan wajah pucat membuat hatiku semakin berat. Dia tampak lemah dan jauh dari ceria, seperti biasanya. Aku merasa bersalah karena menjauh darinya, meskipun aku tahu perasaanku terhadapnya adalah salah. "Ardi, kamu baik-baik saja?" tanyaku dengan cemas. Ardi tersenyum lemah. "Aku akan baik-baik saja kok," jawabnya dengan suara pelan. Setelah kejadian kecelakaan Ardi, aku mulai merasa semakin cemas dan bingung dengan perasaanku. Aku tahu aku harus mengalihkan perhatian dari Ardi jika ingin benar-benar melanjutkan hidup. Maka, aku mulai fokus pada persiapan kuliah. Aku mengambil waktu lebih banyak untuk belajar dan berkonsentrasi pada masa depan yang akan segera datang. Aku memutuskan untuk berjuang keras dan mencapai apa yang sudah aku rencanakan. Kuliah di luar kota, dan menemukan jati diriku di sana, aku membuat jadwal belajar yang ketat dan berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa membuatku teringat pada Ardi. Namun, meskipun aku terus berusaha, perasaan ini masih menggangguku. Setiap kali aku melihat ponselku, aku berharap ada pesan dari Ardi, meskipun aku tahu bahwa itu hanya akan membuat semuanya semakin rumit. Namun, semakin aku berusaha untuk melupakan Ardi, semakin aku merasa perasaan itu semakin kuat. Aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa aku masih mencintainya. Reza mulai menyadari kecemasanku dan memberiku nasihat bijak. Kadang kita perlu memberi ruang pada perasaan kita, bukan untuk melupakan, tapi untuk menerima dan mengerti apa yang benar-benar kita inginkan. Suatu hari, Ardi menghubungiku. Dia tampak bingung dan ingin bertemu. Aku merasa cemas, tetapi juga rindu. Kami bertemu di tempat biasa, di sebuah taman yang sering kami kunjungi bersama. Ardi mengungkapkan bahwa dia merasa sangat kehilangan saat aku menjauh. "Aku tidak tahu kenapa kamu pergi begitu saja, Nadia," katanya. "Aku butuh kamu di sini, sebagai teman, tidak lebih." Aku merasa dunia ini berputar sangat cepat. Ardi mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan persahabatan kami, tetapi aku tahu aku harus lebih dari itu. Aku merasa terjebak antara perasaan yang tak bisa aku lepaskan dan kenyataan bahwa kami mungkin tidak ditakdirkan untuk lebih dari sekadar teman. Aku menyadari bahwa hidupku tidak bisa terus berputar hanya karena Ardi. Aku harus menemukan jalan hidupku sendiri dan mengejar cita-cita tanpa bergantung pada perasaan yang tak pasti. Aku memutuskan untuk fokus pada kuliah dan persiapanku untuk masa depan. Meskipun aku masih merasa perasaan itu ada, aku tahu aku harus melangkah maju. Aku mulai mengambil langkah kecil untuk lebih mandiri, mulai dari mengikuti lebih banyak kegiatan kampus dan mengenal orang-orang baru. Reza menjadi teman yang sangat baik, dan meskipun aku tahu dia tertarik padaku, aku merasa aku belum siap untuk membuka hati lagi. Aku berusaha untuk lebih mengenal diriku sendiri, belajar untuk tidak bergantung pada perasaan terhadap orang lain untuk merasa bahagia. Namun, perjalanan menuju kebebasan emosional tidak semudah yang aku kira. Ardi mulai mendekat lagi, dan meskipun aku berusaha untuk menjaga jarak, perasaan yang ada di dalam hatiku tak bisa aku pungkiri. Suatu malam, Ardi menghubungiku dan mengatakan bahwa dia membutuhkan jawaban. "Nadia, aku tidak bisa terus begini. Aku ingin tahu, apakah kamu masih merasakan sesuatu untukku?" tanyanya dengan serius. Aku merasa hatiku kembali berdebar kencang. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Aku harus memilih apakah aku ingin kembali bersama Ardi dan mengambil risiko kehilangan diriku sendiri, ataukah aku akan tetap pada jalanku dan mengejar impian yang sudah aku tetapkan. Tetapi, perasaan ini begitu kuat, membuatku semakin bingung dan ragu.
Aku merasa semakin terjepit di antara dua pilihan besar, Ardi atau diriku sendiri. Setelah banyak merenung, aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu terfokus pada apa yang orang lain inginkan dariku, termasuk Ardi. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Ardi sekali lagi, untuk mencari tahu apakah ada kesempatan bagi kami untuk bersama, ataukah aku harus melepaskannya selamanya. Kami bertemu di tempat yang sama, taman yang dulu selalu menjadi tempat favorit kami. Ardi terlihat berbeda. Wajahnya lebih serius, tidak seperti dulu yang selalu ceria. Aku ingin kamu tahu, Nadia, aku sudah mencoba untuk mengabaikan perasaan ini. Aku merasa bersalah jika aku tidak bisa memberi kepastian padamu, katanya dengan tatapan kosong. Namun, saat aku menatapnya, aku menyadari satu hal yang penting. Aku tidak bisa lagi memaksakan perasaan ini. Aku berkata kepadanya, Ardi, aku rasa aku sudah mencoba semuanya. Tapi, aku juga tahu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kata-kataku berat, dan aku bisa merasakan beban yang ada di hati kami berdua. Semua usaha yang kami lakukan untuk menjaga hubungan ini tampaknya sia-sia, karena perasaan kami sudah berubah. Keputusan yang aku buat untuk melepaskan Ardi ternyata lebih sulit dari yang aku bayangkan. Aku merasa tersesat, bahkan lebih bingung dari sebelumnya. Aku berusaha untuk fokus pada kuliah dan persiapan masa depanku, tetapi bayangan Ardi terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa cemas, dan perasaan yang belum sepenuhnya hilang kembali muncul. Reza, temanku yang selalu ada, mulai khawatir dengan kondisiku. Nadia, kamu harus move on. Jangan biarkan perasaan ini mengendalikan hidupmu, katanya dengan penuh perhatian. Kamu sudah jauh lebih kuat dari ini. Reza selalu memberi dukungan, tapi aku tahu aku harus melakukannya sendiri. Aku harus belajar menerima kenyataan ini dan melepaskan apa yang sudah terjadi. Ardi pergi dengan hati yang terluka, dan aku merasa semakin hancur. Aku tahu bahwa keputusan ini benar, tapi kenapa rasanya begitu sulit? Aku merasa terjebak antara cinta dan logika. Aku ingin sekali percaya bahwa aku bisa melupakan Ardi dan melanjutkan hidupku dengan lebih baik, tetapi perasaan ini begitu kuat dan mendalam. Aku berdiri di persimpangan jalan. Apakah aku akan memberi kesempatan pada Ardi dan mencoba untuk bersamanya? Ataukah aku akan benar-benar melepaskan cinta pertama ini dan fokus pada masa depanku? Setiap pilihan terasa begitu berat, dan aku tahu salah satu dari mereka akan mengubah hidupku selamanya. Aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang tenang, sebuah tepi pantai yang selalu aku kunjungi saat aku merasa bingung. Di sana aku duduk dan merenung. Apakah aku akan mengejar kebahagiaan yang mungkin hanya sementara? Ataukah aku akan melepaskan semuanya demi menemukan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan? Hari itu, aku menulis sebuah surat untuk Ardi. Dalam surat itu, aku menjelaskan perasaanku dan mengungkapkan bahwa aku tidak bisa lagi bersamanya. Ardi, terima kasih atas semua kenangan indah yang telah kita bagikan. Aku selalu menghargainya, tapi aku juga tahu kita harus berpisah. Aku harus melanjutkan hidupku, dan begitu juga kamu. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku mengirimkan surat itu kepada Ardi, dan meskipun aku merasa hatiku hancur, aku tahu ini adalah langkah yang benar. Aku melepaskan cinta pertamaku dengan ikhlas, dan aku percaya bahwa ini adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Setelah membuat keputusan untuk melepaskan Ardi, aku mulai memasuki fase baru dalam hidupku. Meskipun terasa sangat berat, aku berusaha untuk fokus pada masa depan. Aku terus mempersiapkan diri untuk kuliah, melibatkan diri dalam kegiatan kampus, dan mencoba menikmati hidupku tanpa memikirkan Ardi setiap saat. Aku belajar untuk menikmati kebersamaanku dengan teman-teman baru, termasuk Reza, yang semakin menjadi pendukung terbesarku. Namun, meskipun aku mencoba untuk melupakan, perasaan terhadap Ardi tak sepenuhnya hilang. Setiap kali aku merasa bahagia, selalu ada sedikit ruang kosong dalam hatiku yang hanya bisa diisi oleh dia. Aku mulai mempertanyakan, apakah benar keputusan untuk melepaskan Ardi adalah yang terbaik? Apa aku sudah membuat pilihan yang tepat? Perasaan ini semakin menggangguku, dan aku merasa terjebak dalam dilema yang sama.
Suatu hari, Ardi tiba-tiba muncul lagi di kampusku. Aku terkejut dan merasa cemas. Dia berkata bahwa dia ingin berbicara denganku, dan hatiku berdebar ketika kami bertemu. Nadia, aku sudah memikirkan semuanya. Aku sadar aku salah, dan aku ingin mencoba lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, katanya dengan penuh penyesalan. Aku merasa bingung, tidak tahu harus berkata apa. Sebagian dari diriku ingin lari, menghindar, karena aku tahu ini akan membuka luka lama. Tetapi di sisi lain, aku merasakan perasaan itu kembali muncul. Aku tahu aku harus membuat keputusan lagi. Haruskah aku kembali membuka hati untuk Ardi, ataukah aku harus terus menjalani hidupku dengan tekad yang sudah aku buat? Aku menghabiskan waktu berjam-jam merenung, berpikir tentang semua yang telah terjadi. Aku menyadari bahwa meskipun aku masih mencintai Ardi, aku juga telah berubah. Aku tidak lagi bisa menjadi Nadia yang dulu, yang bergantung pada perasaan terhadap Ardi untuk merasa bahagia. Aku telah berkembang, dan kini aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Ardi sekali lagi, dan kali ini dengan hati yang lebih jelas. Ardi, aku tahu kamu menyesal dan aku menghargainya. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita berdua sudah berubah. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku tidak bisa mengubahnya, kataku dengan suara yang mantap. Ardi menatapku dengan mata yang penuh kesedihan, tetapi dia mengangguk, seakan mengerti bahwa ini adalah yang terbaik. Aku mengerti, Nadia. Aku tidak akan menghalangimu lagi. Aku hanya ingin kamu bahagia, jawabnya dengan penuh pengertian. Setelah membuat keputusan untuk melanjutkan hidup tanpa Ardi, aku mulai menemukan kedamaian dalam diriku. Aku belajar untuk mencintai diri sendiri, mengejar impian yang sudah aku tetapkan, dan menjadi lebih mandiri. Meskipun perjalanan ini penuh dengan rasa sakit dan kebingungan, aku tahu itu adalah langkah yang benar. Aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak bergantung pada seseorang, bahkan orang yang paling aku cintai sekalipun. Di kampus, aku semakin aktif dalam berbagai kegiatan. Aku bertemu dengan teman-teman baru yang memberiku perspektif berbeda tentang hidup. Aku belajar banyak hal baru tentang diriku sendiri, tentang kekuatan yang aku miliki, dan tentang apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini. Reza tetap menjadi teman yang selalu ada untukku, memberikan dukungan tanpa syarat. Meskipun aku tahu dia juga memiliki perasaan lebih padaku. Tapi saat ini, aku belum siap untuk membuka hati lagi. Aku ingin fokus pada diriku sendiri terlebih dahulu. Suatu hari, saat aku sedang duduk bersama Reza, dia akhirnya mengungkapkan perasaannya padaku. Nadia, aku sudah lama menyimpan perasaan ini. Aku tahu kamu masih menyimpan luka dari masa lalu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, tidak peduli apa yang terjadi, katanya dengan tulus. Aku terdiam sejenak, merenung. Aku tahu bahwa Reza adalah orang yang baik, dan dia telah banyak memberiku dukungan. Namun, aku juga tahu bahwa saat ini aku masih perlu waktu untuk diriku sendiri. Aku berkata kepadanya, Reza, kamu adalah teman yang luar biasa, tapi aku belum siap untuk membuka hatiku lagi. Aku masih banyak yang perlu aku pelajari tentang diriku sendiri. Reza tersenyum, walaupun dengan sedikit kesedihan di matanya. Aku mengerti, Nadia. Aku hanya ingin kamu bahagia. Itu saja, katanya dengan penuh pengertian. Kini, aku berdiri di titik di mana aku bisa melihat kembali semua perjalanan yang telah aku lalui. Dari cinta pertama yang hilang, perasaan yang terpendam, hingga perjuangan untuk melepaskan, aku telah belajar banyak tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Aku juga menyadari bahwa meskipun aku telah kehilangan Ardi, aku tidak benar-benar kehilangan diriku. Aku menemukan kekuatan untuk berdiri sendiri, untuk mengejar impian, dan untuk tetap maju meskipun hati ini pernah terluka. Cinta itu memang penting, tetapi yang lebih penting adalah cinta pada diri sendiri dan hidup yang kita pilih untuk dijalani. Kesimpulan cerita. Dalam cerita ini,
Nadia menghadapi banyak rintangan emosional, termasuk cinta pertama yang terpendam, dilema antara cinta dan impian pribadi, dan keputusan sulit untuk melepaskan seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Namun pada akhirnya, Nadia belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri dan meraih kedamaian. Melalui perjalanan ini, Nadia mengerti bahwa cinta sejati tidak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari kemampuan untuk mencintai dan menerima diri sendiri. Pelajaran dari cerita. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, melepaskan masa lalu, dan berani melangkah maju menuju masa depan dengan harapan baru. Cinta adalah perjalanan, dan kadang-kadang kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum membuka hati untuk orang lain. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Nadia dalam cerita ini yang penuh dengan pergulatan emosional, kehilangan, dan pembelajaran hidup. Setiap langkah yang diambil Nadia, dari perasaan yang terpendam hingga akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, adalah refleksi dari perjalanan banyak orang dalam mencari kebahagiaan sejati. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi untuk siapa saja yang pernah merasa terjebak dalam perasaan yang tidak pasti, dan mengingatkan kita semua bahwa cinta sejati dimulai dengan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Untuk yang telah mendengarkan cerita ini, semoga kamu mendapatkan kedamaian dan keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di depanmu. Ingatlah bahwa setiap perjalanan hidup penuh dengan pelajaran, dan kita semua memiliki kekuatan untuk memilih kebahagiaan. Semoga setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan dan percayalah bahwa masa depan selalu penuh dengan peluang baru. Terima kasih telah menemani Nadia dalam cerita ini, dan semoga kisahnya memberikan harapan dan kebahagiaan bagi kalian semua.